Selamat datang kembali di cerita Bayangan Malam, tempat di mana kisah-kisah gelap dari sudut kehidupan yang tersembunyi kami bisikkan kepadamu. Di episode kali ini, kita memasuki salah satu malam paling sakral sekaligus paling ditakuti dalam tradisi Jawa, Malam Satu Suro. Sebuah kisah tentang sekelompok remaja yang dengan nekat menantang larangan leluhur dan melangkah masuk ke dalam hutan keramat. Yang mereka temukan bukan hanya bayangan, tapi kutukan yang haus darah. Judul episode ini, Kutukan Keris Berdarah. Ini yang terjadi kalau melanggar pantangan Satu Suro. Duduklah yang tenang, nyalakan lampumu, dan jangan menatap cermin malam ini. Malam mulai turun dengan perlahan, menelan desa kecil bernama Karangjati dalam kegelapan yang dingin. Suara jangkrik bersahutan, sesekali diselingi lolongan anjing dari kejauhan. Di teras rumah tua bercat kusam, Raka menyalakan rokok sambil menunggu teman-temannya datang. Matanya menatap kalender lusuh yang tergantung di dinding. Tanggal merah dilingkari tinta hitam, Malam Satu Suro. Apa kau yakin, Rak? Malam ini waktunya orang-orang mager di rumah, bukan malah jalan ke hutan keramat, kata Bayu, saat ia, Lina, Dini, Adi, dan Tio datang bergiliran. Raka tersenyum miring, justru karena malam ini sakral, kita bakal dapat pengalaman uji nyali paling real. Bukan kayak konten horor settingan yang banyak di YouTube. Lina terlihat gelisah. Kau tahu sendiri orang-orang sini gak pernah berani ke alas Tirta Merti pas Malam Suro. Katanya ada ritual yang tak pernah selesai. Katanya, semua cuma mitos, potong Adi dengan nada menantang. Mereka akhirnya sepakat. Petualangan mereka dimulai tepat pukul 11 malam, menyusuri jalan setapak menuju hutan yang disebut-sebut sebagai tempat tertutup, yang tak boleh dimasuki saat Malam Satu Suro. Setibanya di pinggiran alas Tirta Merti, hawa seketika berubah. Angin berhenti berhembus. Suara binatang malam menghilang seolah tertelan kekosongan. Pohon-pohon besar berdiri seperti penjaga diam, mengawasi kedatangan mereka dengan tatapan tak terlihat. Tio menoleh ke belakang. Kenapa suasananya jadi beda ya? Kayak masuk ke dunia lain. Tak ada yang menjawab, karena di hadapan mereka, samar-samar muncul sebuah gapura batu tua yang tak pernah mereka lihat sebelumnya, meskipun mereka sering ke hutan itu di siang hari. Di atas gapura, ada tulisan aksara Jawa yang mulai pudar oleh lumut dan waktu. Gema suara gamelan lirih mulai terdengar dari balik kegelapan hutan, seolah ada pesta yang tengah berlangsung di tempat tak terlihat. Dengar itu, bisik Dini, tangannya gemetar memegang senter. Raka melangkah pertama kali melewati gapura itu. Selamat datang di Malam Suro paling berkesan dalam hidup kita. Mereka semua mengikutinya, satu persatu, tanpa menyadari bahwa mereka baru saja melangkah masuk ke dalam batas dunia yang tak boleh dilanggar. Begitu mereka melewati gapura batu itu, hawa dingin langsung menyergap dari segala arah. Kabut tipis mulai menggantung rendah di antara pepohonan, menyelimuti jalan setapak yang mereka lewati. Lampu senter yang mereka bawa seakan tak bisa menembus kegelapan. Cahaya hanya menjangkau satu langkah ke depan, seolah dipaksa untuk tidak lebih dari itu. Ini nggak normal, gumam Bayu sambil menoleh ke belakang. Tapi anehnya, gapura yang mereka lewati tadi sudah tidak ada. Tadi kita lewat mana? Gapura itu, kemana? Tanya Lina panik. Tio menyorotkan senternya ke arah belakang, tapi yang terlihat hanya pepohonan lebat. Tak ada jejak jalan, tak ada gapura, hanya hutan yang kini terasa terlalu sunyi. Terlalu mati. Wah, keren. Kayak di film-film, celetuk Adi, masih berusaha menyepelekan suasana. Mereka lanjut berjalan, mengikuti suara gamelan yang kini terdengar lebih jelas. Dentingan bonang, gong, dan suara sinden samar seperti datang dari tengah hutan. Tak ada satupun dari mereka yang tahu arah pasti suara itu. Namun kaki mereka seakan dituntun oleh kekuatan tak kasat mata. Tiba-tiba, Dini berhenti. Aku lihat sesuatu tadi, di balik pohon itu. Mereka semua berhenti, senyap, hanya detak jantung yang terasa begitu nyaring. Tio berjalan mendekati pohon besar tempat Dini menunjuk. Dengan senter diarahkan tinggi-tinggi, ia mengelilinginya perlahan. Tak ada apapun, sampai sebuah kain putih panjang tampak tergantung di dahan paling atas. Tergantung tanpa diikat, terayun pelan, seolah menunggu seseorang menyentuhnya. Kayaknya itu cuma kain biasa, kena angin, kata Adi sambil mencoba menjangkau ujung kain.
Namun, saat tangannya hampir menyentuhnya, kain itu tiba-tiba terlepas dan melayang ke tanah, membentuk sesuatu seperti bentuk tubuh dalam posisi duduk, wajahnya menghadap mereka, meski tak memiliki wajah. Dini menjerit, Lina mundur sambil menutup mulutnya. Adi terpaku, Raka melangkah maju perlahan, tapi begitu ia menatap lebih dekat, bentuk kain itu menguap begitu saja, seolah tak pernah ada. Tio menelan ludah, kita harus balik. Udah nggak bisa, gapura itu hilang, kita harus terus ke depan, sahut Raka. Mereka melanjutkan perjalanan, dan tak lama kemudian mereka tiba di sebuah lapangan kecil, seperti tempat ritual. Di tengahnya ada makam batu tua, tertutup kain merah yang warnanya pudar dan sobek di beberapa bagian. Di samping makam, ada 3 buah kendi tanah liat yang diletakkan membentuk segitiga. Di belakangnya berdiri patung kepala manusia setinggi dada orang dewasa, tanpa badan, dengan mata terbuka lebar. Ini apa sih tempatnya, serem banget, gumam Lina, matanya tak lepas dari patung itu. Adi, yang selalu penasaran dan keras kepala, mendekat. Ia menyingkap sedikit kain merah itu. Dan saat itu juga, angin bertiup kencang tanpa suara, menyapu dedaunan ke udara. Suara gamelan berhenti mendadak. Dari dalam makam, tampak sebilah keris berkarat, dihiasi ukiran ular dan bunga melati. Udara di sekitar mereka berubah jadi jauh lebih dingin. Bayu menahan napas. Jangan sentuh, seru Dini, tapi terlambat. Adi sudah menggenggam keris itu, dan untuk sesaat, ia tersenyum puas. Namun, di balik senyum itu, matanya tampak kosong. Dan tak ada yang sadar, mata patung batu di belakang mereka kini menatap ke arah lain. Menatap tepat ke arah Adi. Keris itu dingin di tangan Adi, tapi anehnya ia merasa seperti terhubung dengan benda tersebut. Seolah keris itu sudah lama menunggunya. Ukiran di bilahnya membentuk pola ular melingkar, dan meskipun berkarat, keris itu masih terlihat tajam dan memancarkan aura tak wajar. Taruh lagi, ini tempatnya bukan buat main-main, desak Raka, suaranya terdengar tegang. Namun Adi hanya tersenyum tipis. Cuma keris tua, bro. Siapa tahu bisa dijual, antik banget ini. Tanpa banyak bicara, Adi menyelipkan keris ke dalam tasnya. Begitu ia melangkah mundur dari makam, angin berhenti sepenuhnya. Bahkan suara dedaunan pun tak terdengar. Dunia seperti membeku. Dini menggigil, aku nggak suka ini, sesuatu yang buruk akan terjadi. Mereka memutuskan meninggalkan lokasi makam dan mencari jalan keluar. Namun, semakin mereka berjalan, semakin hutan itu terasa asing. Jalan setapak menghilang. Akar-akar pohon seperti bergerak pelan, menutup rute yang baru saja mereka lewati. Ini bukan jalur yang sama, gumam Tio. Lina berhenti tiba-tiba. Tunggu, kita muter-muter. Ia menunjuk pohon besar yang memiliki tanda X dari goresan pisau, tanda yang dibuat Raka sebelum mereka masuk ke area makam. Kita kembali ke tempat yang sama. Bayu mulai panik, kita kejebak, ini bukan hutan biasa. Saat itulah mereka semua mendengar suara, lirih, jauh, menyerupai tangisan. Tangisan perempuan. Namun tangisan itu bukan dari satu arah saja. Ia terdengar dari berbagai penjuru, seolah hutan itu menangis bersama. Raka mengacungkan senter, mencoba menerobos kegelapan. Di balik semak-semak, sesuatu berdiri tegak, seorang wanita berpakaian adat Jawa, mengenakan kebaya lusuh, rambut panjang menutupi wajahnya. Ia berdiri diam, menghadap ke arah mereka. Tubuhnya tak bergerak, namun, darah menetes dari ujung jari-jarinya. Dini menjerit, membuat semuanya berlari panik ke arah berlawanan. Dalam kekacauan itu, mereka terpisah. Raka, Lina, dan Bayu lari ke satu arah, sementara Adi, Dini, dan Tio ke arah lain. Kegelapan seolah menelan mereka. Sementara itu, Adi terengah, berhenti di balik sebuah pohon besar. Ia masih menggenggam tasnya erat-erat. Tio dan Dini menyusul dari belakang, napas mereka tersengal. Tapi sebelum mereka bisa bicara, tas Adi bergerak sendiri. Seolah ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Adi membukanya dengan gugup, dan keris itu, yang tadi ia selipkan begitu saja, sekarang bersinar samar, memancarkan cahaya hijau lembut. Dari bilahnya keluar suara, berbisik dalam bahasa yang tak mereka mengerti. Suara itu menembus kepala Adi, memanggilnya untuk datang kembali ke makam. Sengkala belum ditebus,
darah belum dibayar. Adi menutup tas itu dengan paksa, wajahnya pucat. Kita harus keluar dari sini sekarang juga, katanya tegas. Namun dari balik pepohonan, muncul sosok wanita yang sama. Kali ini lebih dekat, dan ia tersenyum. Tapi senyum itu bukan senyum manusia. Setelah berlarian tanpa arah, akhirnya keenam remaja itu berhasil berkumpul kembali, walau nafas masih tersengal dan wajah mereka pucat pasi. Mereka berdiri di tengah hutan, terdiam, dikelilingi kabut dan suara malam yang kembali hening. Satu hal yang mereka sadari, mereka tak lagi sendirian. Raka menoleh ke kanan. Siapa itu di belakang Dini? Semua mata tertuju ke Dini yang berdiri paling pinggir. Di belakangnya, ada bayangan. Tingginya jauh melebihi tubuh manusia normal, dan meski tak memiliki wajah, bentuknya mengikuti gerakan Dini. Seperti cermin hidup yang bergerak setengah detik lebih lambat. Aku bisa ngerasain nafas di belakangku, bisik Dini dengan gemetar. Tanpa aba-aba, mereka lari. Lagi. Namun anehnya, mereka tak sadar bagaimana, tiba-tiba telah keluar dari hutan, seperti dilempar kembali ke dunia nyata. Di ujung jalan desa, langit mulai berwarna oranye. Fajar menyingsing. Tadi kita di dalam hutan cuma beberapa jam, kan? Tanya Tio. Namun jam tangan Bayu menunjukkan pukul 5.25 sore. Apa? Tapi tadi baru tengah malam waktu kita masuk. Kepala mereka pusing, perut mereka kosong, dan mereka hanya bisa kembali ke rumah masing-masing, membawa trauma yang tak mereka mengerti. Malam berikutnya, Bayu berbaring di kamarnya. Ia belum cerita ke siapapun tentang kejadian itu, bahkan ke orang tuanya. Tapi malam itu, ia bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia berdiri di tengah panggung dengan lampu temaram. Di sekelilingnya, duduk sosok-sosok tak bernyawa, mengenakan pakaian tradisional Jawa, dengan wajah hancur atau tak punya wajah sama sekali. Gamelan mulai berbunyi. Seorang sinden dengan mulut robek menyanyikan lagu yang tak dimengerti maknanya, namun terasa mengiris jiwa. Lalu dari balik tirai panggung, Raka muncul. Wajahnya pucat, bajunya compang camping. Matanya merah. Ia berjalan mendekat, tangan terentang. Bayu, jangan percayai siapapun. Bahkan aku pun sudah bukan aku. Bayu terbangun dengan jeritan. Badannya basah oleh keringat. Ia langsung menelepon Raka. Tak diangkat. Ia kirim pesan, tak dibalas. Malam itu, Bayu memutuskan datang ke rumah Raka. Namun, ketika ia tiba di sana, rumah itu gelap. Sepi. Orang tua Raka sudah pergi keluar kota sejak kemarin malam. Bayu nekat masuk lewat pagar samping. Pintu rumah terbuka sedikit. "Rak, lu di sini?" panggilnya pelan. Tak ada jawaban. Tapi, di lantai ruang tamu, ia melihat jejak kaki basah. Jejak itu menuju kamar Raka. Saat ia membuka pintu kamar itu kosong. Namun di atas ranjang, tergantung baju yang Raka pakai semalam, tertempel darah di bagian dada. Di atas bantal, tertulis kata dengan tinta merah. Sengkala telah dimulai, satu telah diambil. Bayu mundur ketakutan, tapi sebelum ia bisa keluar, cermin di kamar itu memperlihatkan bayangan seseorang berdiri di belakangnya. Namun saat ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Malam itu, Bayu tak berani tidur. Rasa cemas dan ketakutan membuatnya terus menatap ke segala arah. Setiap bunyi kecil membuat jantungnya melonjak. Ia tak berani menyentuh ponsel, apalagi menatap cermin. Namun, tepat pukul 0, terdengar suara lirih dari kejauhan. Pelan, bergetar, seperti gamelan. Bayu menelan ludah. Suara itu tak berasal dari luar rumah. Suara itu berasal dari dalam kamarnya. Ia menatap sekeliling. Semua tampak normal. Tapi saat ia menoleh ke arah lemari dengan cermin besar di pintunya, darahnya langsung membeku. Bayangannya di cermin tersenyum. Bukan senyum gugup atau sinis, tapi senyum yang tak seharusnya dimiliki manusia. Bayangan itu tidak mengikuti gerakannya. Bahkan, saat Bayu berdiri tegak, bayangannya masih duduk di kasur, menatapnya, sambil menyeringai. Dengan tangan gemetar, Bayu menutup cermin itu dengan kain. Tapi suara gamelan tak berhenti. Bahkan makin kencang, makin menghantui. Ia menelpon Dini dan Lina. "Gue gak bisa tidur, ada yang aneh sama cermin. Suara gamelan terus main dari tadi," kata Bayu panik.
Ternyata Dini juga mengalami hal serupa. Cerminnya menampilkan bayangan dirinya berdiri di balik pohon, padahal ia sedang berada di dalam kamar. Dan lebih parah lagi, Dini sempat melihat bayangan Raka lewat di cerminnya, membawa keris. Lina pun mengaku mendengar suara sinden yang menyanyi dari dalam lemari pakaian. Mereka bertiga sepakat untuk bertemu di rumah Tio esok harinya, mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi ketika mereka sampai di sana, Tio tak keluar dari rumahnya. Orang tuanya bilang, Tio sejak malam sebelumnya tidak bicara sepatah kata pun. Ia hanya duduk di sudut kamar, matanya menatap lurus ke arah dinding. Seolah sedang melihat sesuatu atau seseorang yang tak bisa dilihat orang lain. Bayu masuk ke kamar Tio, menggenggam bahunya. "Tio, lu lihat apa?" Dengan suara lemah, hampir tak terdengar, Tio menjawab, dia udah ambil Raka. Dia akan datang ke kita, satu-satu, sampai keris itu dikembalikan ke darah asalnya. Sementara itu, Adi di rumahnya sedang memandangi keris yang ia ambil dari makam. Ia kini menyadari bahwa benda itu bukan sembarang pusaka. Malam-malam terakhir, ia mulai sering bercakap dalam mimpi, dengan suara seorang wanita tua, yang menyebut dirinya sebagai Mbo Tiem. Wanita itu meminta agar Adi membawa keris itu kembali ke Gerbang Sengkala, sebelum malam puncak 1 Suro, atau akan ada yang diambil tiap malam. "Jangan percaya cermin, jangan percayai bayanganmu sendiri," begitu pesan terakhir suara itu sebelum mimpi terputus. Adi mengambil keris, dan mengarahkannya ke cermin di kamarnya. Bayangannya di cermin tak memegang keris, melainkan sebatang tulang manusia. Sisa waktu mereka tinggal 2 malam sebelum malam puncak 1 Suro. Bayu, Dini, Lina, dan Adi berkumpul di rumah Lina untuk membuat rencana. Satu hal yang pasti, keris harus dikembalikan. Tapi bukan ke makam biasa, melainkan ke tempat yang disebut Gerbang Sengkala. Adi menunjukkan keris tersebut, yang kini terlihat berbeda. Besinya lebih hitam, ukiran di gagangnya tampak lebih dalam, seolah berdarah. Saat dikeluarkan dari sarungnya, udara di ruangan berubah dingin mendadak, dan lampu berkedip sendiri. "Dia makin lapar," kata Adi lirih. "Keris ini haus darah, tapi bukan darah sembarangan, darah yang terikat perjanjian." Bayu tak kuat lagi menahan ketegangan. "Oke, kita harus kembali ke hutan malam ini juga. Kalau kita nunggu sampai malam puncak, bisa-bisa kita semua ikut menghilang." Tio, meski masih tampak linglung, akhirnya ikut dengan langkah berat. Malam itu, mereka kembali menyusuri jalan menuju alas Tirtamerti. Kali ini, suasananya berbeda. Hutan itu seperti menunggu mereka. Gapura batu yang sebelumnya hilang kini muncul kembali, namun lebih utuh dan menjulang, dengan api menyala di kedua sisinya, tanpa sumber pembakar yang terlihat. Begitu mereka melangkah masuk, kabut turun tebal, dan suara gamelan terdengar seperti menyambut kedatangan mereka. Namun jalan ke makam tidak lagi sama. Hutan membentuk ulang jalurnya. Mereka tersesat beberapa kali, menemukan jalan buntu berupa dinding tanah tinggi, dan pohon-pohon tua berwajah seperti manusia menangis. Tiba-tiba, Adi jatuh tersungkur. Dari dalam tanah, tangan-tangan keriput mencengkram kakinya, berusaha menariknya ke bawah. Dini berteriak sambil menariknya, sementara Bayu mengacungkan keris ke arah tanah. Begitu keris itu menyentuh tanah, tangan-tangan itu meleleh jadi lumpur. "Dia tahu kita kembali, dan dia tak mau melepaskan," gumam Adi, wajahnya dipenuhi tanah dan ketakutan. Akhirnya mereka tiba. Tepat di tengah hutan, terbentang lingkaran batu, di dalamnya berdiri patung wanita berjubah tradisional Jawa, mata tertutup kain hitam. Di bawahnya, lubang kecil seperti sumur dangkal, dihiasi bunga melati dan dupa sisa terbakar. "Ini, Gerbang Sengkala," bisik Tio, seperti mengingat sesuatu dari mimpi-mimpinya. Mereka menaruh keris ke atas altar batu di tengah lingkaran itu. Namun sebelum sempat mereka meninggalkan tempat itu, udara bergemuruh. Tanah bergetar. Sosok wanita berpakaian adat muncul dari balik pepohonan. Rambut panjangnya menjuntai, bajunya berlumuran darah. Ia tak memiliki wajah, hanya kulit datar, licin, dan pucat. "Kalian terlambat," bisiknya, namun terdengar di dalam kepala mereka masing-masing. Tiba-tiba, Tio jatuh ke tanah, tubuhnya kejang hebat. Dari mulutnya, keluar suara bukan miliknya. "Sengkala belum dibayar, keris adalah kunci,"
tapi darah adalah segel. Dia butuh pengorbanan, kata Dini pelan, gemetar. Adi memandang mereka semua, lalu ia menatap keris itu. Gue yang salah, gue yang buka kutukan ini, gue yang harus nebusnya. Sebelum ada yang bisa menahan, Adi meraih keris dan menusuk dadanya sendiri. Cahaya merah menyembur dari tubuhnya. Angin berputar kencang. Sosok wanita itu menjerit, tubuhnya mencair jadi kabut, lalu hilang di telan malam. Keris jatuh, tak bersuara. Bayu, Dini, Lina, dan Tio hanya bisa berdiri terpaku, menatap jasad Adi yang tergeletak di altar. Malam itu, hutan kembali sunyi. Namun tak ada yang tahu, kutukan itu belum benar-benar berakhir. Sudah 2 hari sejak Adi mengorbankan dirinya di gerbang Sengkala. Bayu, Lina, Dini, dan Tio pulang dalam keadaan syok. Tak ada mayat yang bisa dibawa pulang. Tak ada jejak pengorbanan Adi, seolah semua kejadian itu hanya ilusi. Tapi luka di dada Tio, bekas cengkeraman tangan gaib, masih membekas, dan keris itu tak pernah ditemukan kembali. Dini mulai mengalami mimpi buruk tiap malam. Dalam mimpinya, ia selalu berada di teras rumah joglo tua, duduk di antara orang-orang berpakaian kuno, mendengarkan gamelan sambil menatap keranda terbuka yang berisi sosok wanita tua. Wanita itu membuka matanya dan berkata, "Keturunanmu telah berdosa, darah yang dicuri harus dikembalikan." Sementara itu, Tio mengalami perubahan. Ia mulai murung, jarang bicara. Suatu sore, saat Bayu dan Lina menjenguknya, mereka mendapati kamar Tio penuh dengan gambar ukiran keris, aksara Jawa kuno, dan wayang-wayang dari daun pisang yang digantung di atas tempat tidur. Mata Tio kosong. "Tio," panggil Lina, perlahan. Tio menatap mereka, tapi yang keluar dari mulutnya bukan suara Tio, melainkan suara berat, seperti wanita tua dengan napas rusak. "Kalian pikir pengorbanan satu nyawa cukup? Hahaha, kalian membawa kutukan dari darah kalian sendiri." Tubuh Tio kejang, lalu jatuh pingsan. Bayu mendekatinya dan melihat bekas luka baru di lengannya, sebuah pola keris membara terbentuk, seolah dibakar dari dalam kulitnya. Malam harinya, Bayu dan Lina mencari informasi ke rumah salah satu tetua desa, Mbah Wiryo, yang dikenal sebagai penjaga pusaka dan juru kunci lama Tirtamerti. Saat mereka menceritakan kejadian mereka, Mbah Wiryo terdiam lama, sebelum akhirnya berkata, "Kalian adalah keturunan dari orang-orang yang pernah mencuri pusaka dari alas Tirtamerti. Itu keris, dulunya milik seorang empu wanita bernama Nyai Rengganis. Ia mengutuk siapapun yang mencuri hasil karyanya. Kutukan itu turun-temurun, setiap malam satu suro, satu keturunan harus membayar darahnya." Mbah Wiryo memperlihatkan silsilah tua dari zaman penjajahan. Di antara nama-nama itu, ada nama-nama leluhur dari keluarga Dini dan Adi. "Kalau Adi keturunan langsung, berarti pengorbanannya bisa memutus rantai kutukan, kan?" tanya Bayu. Namun Mbah Wiryo menggeleng pelan. "Pengorbanan itu hanya menunda, karena keris itu belum kembali ke PE miliknya. Dan kalian masih membawa warisan dosanya." Esoknya, Tio menghilang dari rumah. Ditemukan oleh warga sedang berjalan sendirian menuju hutan, matanya kosong, mulutnya terus menggumam mantra dalam bahasa Jawa kuno. Saat Bayu dan Lina menyusul ke hutan, mereka menemukan Tio sedang duduk di bawah pohon beringin, di tengah lingkaran dupa menyala. Dari mulutnya keluar suara, nyanyian sinden. Kemudian ia menoleh ke arah mereka, dan dengan suara Nyai Rengganis, berkata, "Satu telah membayar, satu harus menggantikan. Siapa yang rela menjaga gerbang selanjutnya?" Anggal merah di kalender akhirnya tiba. Malam satu suro, malam yang menandai batas antara dunia manusia dan dunia roh, saat tabir yang memisahkan keduanya menjadi tipis, nyaris transparan. Di desa Karangjati, suasana mendadak senyap. Tak ada suara kendaraan, tak ada suara anak-anak bermain. Rumah-rumah tertutup rapat, daun pintu dipalang kayu, dan dupa dinyalakan di tiap sudut rumah. Warga desa tahu, malam ini bukan malam biasa. Namun bagi Bayu, Lina, dan Dini, malam ini adalah penentuan nasib. Tio masih dalam pengaruh sosok Nyai Rengganis. Sejak kesurupan kemarin, tubuhnya melemah, tapi ruh yang menghuni dirinya semakin kuat. Ia tak makan, tak tidur, namun bisa berdiri dan berjalan seolah dikendalikan oleh kekuatan lain. "Kalau kita biarkan, Tio akan jadi tumbal selanjutnya," kata Lina.
Bukan, dia bukan sekadar tumbal, jawab Dini. Dia akan dijadikan penjaga baru. Jiwa dan tubuhnya akan ditinggal di gerbang Sengkala, selamanya. Bayu mengepalkan tangan. Kita harus kembali ke sana. Kita selesaikan semua malam ini. Atau kita semua akan jadi bagian dari kutukan. Kabut pekat menyambut mereka. Langkah mereka berat, seolah tanah menolak dilewati. Di tengah kabut, mereka melihat Tio, berdiri di depan gapura batu yang kini menyala merah membara. Dari dalam hutan, terdengar suara gending gamelan cepat, seperti iringan tari perang. Dan di belakang Tio, berdiri barisan sosok berjubah putih, tanpa wajah, tubuh mereka seperti kabut padat, tapi sorot mata tak terlihat itu terasa menusuk tulang. Nyai Rengganis muncul. Ia tak lagi dalam wujud wanita tua. Kini ia menjelma seperti permaisuri raja, bermahkota melati, namun wajahnya tetap kosong. Tak ada mata, tak ada mulut, hanya kulit putih pucat dan darah yang mengalir dari celah tidak terlihat. Pilih satu dari kalian, yang bersedia menjaga gerbang, kalau tidak, malam ini akan membawa lebih banyak dari yang pernah kau bayangkan. Petir menyambar langit, pohon-pohon menunduk, bayangan-bayangan mulai keluar dari tanah, menangis, meraung, minta dibebaskan. Aku akan, kata Bayu, maju satu langkah. Namun Lina menarik lengannya. Gak bisa, kamu satu-satunya yang masih bisa lepas dari semua ini. Dini menatap Nyai Rengganis, matanya basah. Ambil aku, kalau ini bisa menyudahi semuanya, ambil aku. Dini, jangan, Bayu menahan, tapi Dini tersenyum. Aku selalu bisa dengar suara gamelan sejak kecil. Mungkin aku memang ditakdirkan untuk ini. Langkah Dini perlahan maju, memasuki lingkaran batu. Kabut menyambutnya. Sosok-sosok berjubah mundur memberi jalan. Nyai Rengganis melangkah mendekat dan menyentuh dahi Dini dengan ujung jarinya. Cahaya merah menyembur, gamelan berhenti, kabut hilang. Dan Dini menghilang. Mereka berdua terbangun di pinggiran hutan saat matahari mulai terbit. Udara segar, tidak ada kabut, tidak ada suara gamelan, tidak ada gapura batu. Hutan Tirta Merti kembali menjadi hutan biasa. Tapi Bayu merasa, jauh di dalam, suara gamelan itu masih berdenting. Lirih, jauh, tapi selalu ada. 1 minggu telah berlalu sejak malam puncak 1 Suro. Desa Karangjati kembali seperti biasa. Anak-anak kembali bermain di sore hari, warung-warung kembali buka, dan warga mengira kutukan hutan telah berakhir. Namun bagi Bayu dan Lina, luka itu masih terbuka. Tak ada yang percaya cerita mereka. Tidak tentang keris, tidak tentang Nyai Rengganis, tidak tentang Dini yang menghilang di tengah hutan. Bahkan orang tua Dini hanya menerima penjelasan polisi, hilang tanpa jejak. Namun, Bayu tahu, ia masih bisa merasakan Dini. Suaranya, bisikannya, kadang terdengar dalam tidurnya, kadang saat ia berada di depan cermin, kadang saat ia melewati pohon besar yang mengarah ke hutan. Suatu malam, ia bermimpi berada kembali di gerbang Sengkala. Di sana, berdiri Dini, kini mengenakan kebaya hitam dengan rambut disanggul dan bunga melati terselip di telinganya. Matanya tidak kosong, namun dalam, penuh kesedihan dan pengertian. Aku baik-baik saja di sini, tapi aku bukan Dini lagi. Bayu menatapnya pilu. Kamu masih sadar? Dini tersenyum tipis. Setiap penjaga gerbang Sengkala akan tetap ingat siapa dia, sampai malam 1 Suro berikutnya. Bayu terdiam. Lalu apa yang akan terjadi saat malam 1 Suro selanjutnya datang? Dini menunduk. Saat itu datang, satu dari kalian harus menggantikan aku. Kalau tidak, gerbang akan terbuka kembali, dan semua yang dikurung akan bebas. Gamelan mulai berbunyi perlahan, angin berhembus pelan. Maafkan aku, Bayu, kata Dini. Saat Bayu terbangun, bau melati menyelimuti kamarnya. Dan di meja, ada sebilah keris kecil, bukan keris yang dulu, melainkan replika, terbuat dari kayu dan tali janur. Tapi di bilahnya, terukir satu kata, penjaga. Setahun kemudian, tepat di malam 1 Suro berikutnya, Bayu berdiri di depan pintu masuk hutan alas Tirta Merti. Ia membawa dupa, bunga melati, dan keris janur yang ditinggalkan Dini. Lina menemuinya dari belakang. Lo yakin? Bayu mengangguk pelan. Satu harus menggantikan, kan? Lina menggenggam tangannya. Gue ikut. Dan malam itu, saat gamelan kembali terdengar dari dalam hutan,
Dua jiwa masuk ke gerbang Sengkala, bukan untuk melawan, tapi untuk menjaga. Karena kutukan itu bukan untuk dilawan, melainkan untuk diwariskan. Tamat. Dan itulah akhir dari kisah Malam Satu Suro, kutukan di alas Tirta Merti. Sebuah pengorbanan, sebuah warisan kutukan, dan satu pelajaran yang tak boleh dilupakan. Beberapa gerbang tidak seharusnya dibuka, apalagi saat batas antara dunia semakin tipis. Karena mungkin, yang menunggu di baliknya bukan hanya arwah, tapi dendam yang diwariskan turun-temurun. Kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa untuk like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe channel Cerita Bayangan Malam agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah horor berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya, dan hati-hati kalau kamu mendengar suara gamelan di tengah malam.